Jajaran Polresta Bandar Lampung berhasil mengamankan ayah dan anak pelaku pembunuhan terhadap keluarganya sendiri. Peristiwa pembunuhan terjadi pada Minggu 23 Juli 2023 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat di Jalan Pekon Ampai, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur. Kapolres Bandar Lampung, Kombes Pol Ino Haryanto mengatakan, polisi mengamankan dua pelaku pembunuh keluarga sendiri pasca kejadian. Kombes Pol Ino mengatakan polisi melakukan penyelidikan kasus tersebut. Pihaknya juga telah melakukan olah TKP dan menemukan segala barang bukti di lokasi kejadian. Ia mengatakan masyarakat telah dibangun bahwa ada kejadian bunuh diri. Pihaknya pun berusaha mendalami dan ditambah lagi hasil visum yang dikeluarkan oleh dokter. Kemudian 351 dan 3. Informasi sebelumnya di mana warga Pekon Ampai, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria pada Minggu 23 Juli. Sama istri? Ya, sama saya, sama anak. Adapun penemuan mayat pria diketahui warga di kediamannya di Teluk Betung Timur, Bandar Lampung dalam keadaan bersimbah darah. Pria yang ditemukan tewas bersimbah darah bernama Suhaibi, berusia 31 tahun, warga Pekon Ampai, Bandar Lampung. Namun belum diketahui secara pasti terkait penyebab kematian Suhaibi. Adinda warga setempat mengatakan dirinya tidak mengetahui pasti penyebab Suhaibi meninggal. Menurutnya, dirinya baru mengetahui korban meninggal setelah melihat warga yang ramai-ramai berkumpul di depan rumahnya. Adinda pun mengatakan bahwa tim Inafis Polresta Bandar Lampung telah datang ke lokasi. Ia mengatakan di sekitar kediaman juga telah terpasang garis polisi. Sementara itu, warga lain Dulaimi mengatakan belakangan korban memang kerap ribut sendiri minta diobati. Ia pun mengungkapkan bahwa korban sering marah-marah tanpa sebab. Lebih lanjut, Dulaimi mengatakan bahwa pekan ini di daerahnya sudah 2 kali kejadian penemuan mayat. Ia pun mengungkapkan bahwa sebelumnya warga juga menemukan mayat seorang pria dalam keadaan gantung diri. Dan kali ini, warga Pekon Ampai kembali digegerkan dengan penemuan pria yang meninggal dalam keadaan bersimbah darah. Satu dan 338 KUHP. Ya. Ancamannya 20 tahun penjara sampai dengan seumur hidup. Satu lagi boleh? Ya, saya kira cukup ya. Riwayat korban ini nanti akan kita jadikan satu keterangan-keterangan saja untuk tambahan pemeriksaan. Karena fokus pemeriksaan kita itu bukan dari riwayat hidup korban, tetapi peristiwa pidana yang terjadi pada saat itu sehingga menyebabkan nyawa orang lain hilang. Ya. Apakah kedua tersangka ini melakukan itu bunuh diri atau bagaimana? Ya, awalnya mereka ini yang menyatakan itu adalah bunuh diri, anaknya sendiri yang bunuh diri dengan tren yang dibangun karena ada depresi, gangguan jiwa dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya, tadi kan dikatakan ayah korban itu membawa pisau dan sudah disiapkan. Apakah memang direncanakan untuk bentuk antisipasi atau memang direncanakan untuk dibunuh? Ya, itu nanti pendalaman kami. Siap. Ya, yang jelas dia pada saat keluar kamar sudah menyiapkan pisau. Ya, maksudnya menyiapkan pisau itu untuk apa? Nantilah itu kami dalami. Ya. Ya baik, Tribuners, untuk mengetahui lebih lanjut seputar informasi dari tertangkapnya ayah dan anak pelaku pembunuhan keluarga sendiri, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung, yakni Bayu Saputra. Halo, selamat sore Bayu. Ya. Maaf, saudara Ya, Bayu. selamat sore rekan. Ya baik, Bayu, bisa diceritakan terkait dengan kronologi. Halo. Iya, baik, sepertinya terjadi gangguan tadi. Rekan Bayu, bisa dijelaskan terkait dengan kronologi penangkapan dari ayah dan anak
sebagai pelaku pembunuhan keluarganya sendiri, Bayu? Ya, benar bahwasannya Mapolresta Bandar Lampung telah menangkap 2 orang yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan. 2 orang tersebut merupakan ayah dan kakak dari korban. Penangkapan tersebut setelah terjadinya pembunuhan tersebut yang dilakukan oleh korban. Nah, awal mula menurut Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Ino Haryanto, warga Kampung Ampai atau Papan Ampai ini digegerkan dengan adanya mayat yang berada di lokasi kejadian atau di Papan Ampai. Namun polisi tidak begitu percaya karena pihak dari polisian melakukan olah TKP dan melakukan upaya konfirmasi dari pihak keluarga korban, kemudian dari ketua RT hingga tetangga hingga tim dari ini bahwasannya korban bukan bunuh diri, melainkan korban dibunuh oleh kedua orang tersebut, yakni ayah berinisial SR berumur 61 tahun, kemudian TR anak kandung dari SR yang merupakan kakak dari korban yang berumur 34 tahun ini merupakan tersangka dari pembunuhan warga di Papan Ampai, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur. Begitu rekan. Oke, baik. Rekan Bayu, apakah sejauh ini sudah diketahui apa motif dari kedua tersangka ini melakukan aksi pembunuhannya kepada keluarganya sendiri? Iya, berdasarkan keterangan dari Kapolresta Bandar Lampung, Bapak Kombes Pol Ino Haryanto, pihaknya saat ini masih terus melakukan penyelidikan dan modusnya korban ini terjadinya tindak pidana tersebut karena korban ini sering depresi dan sering melakukan marah-marah sendiri sehingga korban ini dilakukan pembunuhan oleh keduanya, begitu rekan. Belum diketahui secara pasti motif dari pembunuhannya, namun dugaan sementara dikarenakan memang korban ini sering marah-marah dan depresi yang akhirnya membuat kedua tersangka ini melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban. Bisa dikatakan seperti itu, Bayu? Iya, betul begitu rekan. Baik, Bayu, kan namun sebelumnya ini ternyata tadi berdasarkan keterangan pihak kepolisian bahwasannya awal mula ini dugaannya adalah kasus bunuh diri, namun berkembangnya kasus ini akhirnya menjadi pembunuhan. Nah, kalau boleh tahu, ini apakah berdasarkan melihat keterangan saksi dan sebagainya atau seperti apa, Bayu, bisa dijelaskan perubahan kasus ini? Iya, setelah dilakukan olah TKP, kemudian setelah dilakukan dimintanya keterangan-keterangan dari para saksi-saksi dan terbukti bahwasannya kedua pelaku ini membunuh saudara kandungnya sendiri. Begitu rekan. Oke, lalu untuk kedua tersangka setelah melakukan aksi tindak pidana pembunuhan itu, kedua tersangka ini dinyatakan kabur atau bagaimana, Bayu? Hingga akhirnya pada hari ini berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Iya, keduanya setelah dilakukan pemeriksaan dan dimintai keterangan-keterangan dari para saksi, keduanya ditangkap oleh pihak kepolisian secara langsung. Jadi tidak kabur keduanya dan berada di Papan Ampai tersebut. Begitu rekan. Oke, baik. Terima kasih, Bayu, atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan laporan langsung dari reporter Tribun Lampung, Payus Saputra, terkait dengan keterangan kepolisian mengenai kelanjutan dari kasus pembunuhan yang terjadi di Teluk Betung Timur. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan keterangan dari pihak kepolisian yang menangani kasus pembunuhan yang terjadi di Teluk Betung Timur ini. Hidup korban, tetapi peristiwa pidana yang terjadi pada saat itu sehingga menyebabkan nyawa orang lain hilang. Ya,
apakah kedua tersangka ini melakukan itu bunuh diri atau bagaimana? Ya, awalnya mereka ini yang menyatakan itu adalah bunuh diri, anaknya sendiri yang bunuh diri dengan tren yang dibangun karena ada depresi, gangguan jiwa dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya, tadi kan dikatakan ayah korban itu membawa pisau dan sudah disiapkan. Apakah memang direncanakan untuk bentuk antisipasi atau memang direncanakan untuk dibunuh? Ya, itu nanti pendalaman kami. Ya, yang jelas dia pada saat keluar kamar sudah menyiapkan pisau. Ya, maksudnya menyiapkan pisau itu untuk apa? Nantilah itu kami dalam. Ya, Disaksikan sama ibunya, Pak? tentunya ibunya juga melihat keadaan seperti itu kejadian dan ini juga keterangan-keterangan yang kami dapatkan dari pelaku. Ya, oke. Segala barang bukti yang ditemukan di TKP, kemudian mencatat semua saksi-saksi yang ada kaitannya dengan peristiwa tersebut. Jadi pertama, ini dibangun adalah kasus bunuh diri. Tentunya kami tidak langsung begitu percaya ya, melihat dari satu bagian kemudian perkenaan di mana tusukan yang ada ya. Ini kami berusaha mendalam. Ditambah lagi hasil visum yang dikeluarkan oleh dokter. Tentunya ini ada perbedaan informasi yang kami dapatkan. Berawal dari olah TKP dan informasi-informasi yang kami dapatkan ini, kemudian kami melakukan pengembangan, pemeriksaan lebih dalam lagi kepada saksi-saksi tersebut. Saksi yang kami periksa, yang pertama adalah ibu dari korban. Kemudian yang kedua, bapak dari korban. Dan yang ketiga, ini kakak dari korban, kakak laki-laki. Di samping itu juga, ketua RT, tetangga, kemudian sudah kami lakukan pemeriksaan. Dan dokter yang melakukan visum juga sudah kami lakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan, terdapatlah informasi-informasi tentunya ini informasi yang sangat-sangat berguna bagi kami. Dari satu orang kemudian ke orang lain kami kembangkan, kemudian kami mintakan, kami lakukan kecocokan ya, antara satu keterangan satu dengan keterangan yang lainnya. Kami simpulkan bahwasanya ini bukan kasus bunuh diri. Ya, dari pemeriksaan tersebut ini bukan kasus bunuh diri, tetapi kasus penganiayaan secara bersama-sama, kemudian menghilangkan nyawa orang lain. Siapa pelakunya? Yang pertama dari hasil keterangan yang kami dapatkan, yang pertama adalah orang tua laki-laki berinisial SR 61 tahun. Dan yang kedua adalah kakak laki-laki yang berinisial TR usia 34 tahun. Ini adalah dua pelaku yang saat ini sudah kami tangkap. Dari penyelidikan kemudian kami tingkatkan ke penyidikan. Tentunya melalui proses-proses yang sudah kami lakukan untuk memastikan bahwasanya orang-orang tersebut adalah para pelakunya. Apa peran dari mereka? Karena di lingkungan ini korban Suebi itu usia 30 tahun. Selama ini dapat informasi yang kami gali, ada kelainan jiwa, ya, depresi yang berlebihan, kadang dia normal, kadang dia aneh-aneh seperti itu. Ini informasi awal yang kami dapatkan. Tentunya tidak serta-merta kami percaya. Ya, kami akan meminta keterangan dari pengobatan, terapi dan lain sebagainya ya kepada siapapun itu orangnya. Ya, kita mintakan rekam jejak atau riwayat tentang kesehatannya. Ya. Nah, peran dari orang tuanya ini saya ceritakan kronologisnya secara singkat saja. Pada pagi hari itu, ya, korban ini marah-marah dengan memegang sebilah pisau. Ini awalnya pisau yang dipegang oleh korban.
melihat situasi seperti ini, kakak korban ya berusaha membujuk, menenangkan korban. Tetapi korban tidak bisa tenangkan, bahkan menyerang kakak laki-lakinya. Motifnya apa dia marah-marah, ini masih kami dalami. Ya. Menyerang kakaknya. Nah kemudian kakaknya tidak mampu membujuknya dan bahkan diserang. Kakak laki-laki ini keluar dari rumah. Melihat anak laki-lakinya dengan dua-duanya ini ribut, orang tua laki-lakinya berusaha untuk melerai. Tetapi sebelum melerai, ya, orang tua laki-lakinya ini mengambil sebilah pisau. Ini pisaunya, ya, sebilah pisau yang dibawa untuk melerai anaknya dan diselipkan di pinggang. Kemudian orang tua laki-lakinya menghampiri korban, berusaha untuk membujuk, menenangkan, tetapi tidak digubris oleh korban. Bahkan orang tuanya diserang. Melihat situasi seperti ini, kakak laki-lakinya yang saat itu berada di luar menghindar, melihat orang tuanya diserang oleh adiknya, dia masuk ke dalam lagi, kemudian melakukan penyerangan balik kepada adiknya. Nah, disinilah peran masing-masing. Kakaknya melakukan atau memegang adiknya tersebut, ya, dengan tangannya. Kemudian orang tuanya berusaha untuk menenteramkan adik anaknya ini yang ribut, tetapi tidak mampu. Bahkan orang tuanya mau diserang dengan pisau, pisaunya jatuh, dan orang tuanya melakukan perlawanan. Dan awalnya korban ini akan ditusuk dadanya oleh orang tuanya, tetapi berhasil ditepis oleh anaknya atau korbannya ini. Kemudian karena situasi ia dipegang oleh kakaknya, orang tuanya, tetapi setelah kami lakukan penyelidikan yang mendalam, ternyata ini adalah kasus pembunuhan. Pengungkapan kasus beberapa hari lalu, tepatnya pada tanggal 23 Juli 2023 pukul 06.30 di Jalan Pekon Ampai, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. Awalnya kami mendapatkan laporan dari masyarakat telah terjadi peristiwa bunuh diri. Ya, itu peristiwa bunuh diri di kediaman yang saya sebutkan tadi. Berawal dari informasi tersebut, kemudian personil kami, tim Afis, Kenapa kita sampai melakukan penganiayaan terhadap anak kita sendiri, Pak? Seperti apa, Pak? Iya, kenapa kita melakukan tega penganiayaan gitu terhadap anak kita hingga meninggal dunia? Oh, karena anak ini sudah terlalu, Pak. Sudah mulai batas. Siap. Itu sering dipukul ya Pak ya? Saya sering dipukul pakai bata, ditendang. Sudah beberapa kali. Anak kita sakit udah berapa lama itu Pak? Udah 5 tahun, Pak. Udah 5 tahun Pak. Memang sering kayak gitu ya Pak? Dia Ya? itu nggak sakit tadi. Pecandu. Dia itu nggak sakit. Narkoba kah, Pak? Cuma hanya dia kalau habis makai jenis sabu, dia mulai Ngamuk. Kumat-kumatan artinya Iya. Pak ya. Minta-minta Sama istri kita sering ngamuk juga pelakuin Pak? Anak kita? Sama keluarga Sama ngamuk. istri? Pak. ya sama saya, sama anak, sama ibu saya. Udah itu keluar ke tetangga. Anak keberapa, Pak? Anak kedua dari ibunya. Nggak kerja, Pak? Nggak kerja. Selama 5 tahun ini cuma hanya saya dengan abangnya yang memberikan makan. Itu peristiwa di dalam rumah Pak waktu kita. Di peristiwa itu dalam rumah. Siap. Oke ya, makasih ya. Sehat-sehat, Pak. Nah, balik kanan. Kamu ada ke sini. Jajaran Polresta Bandar Lampung berhasil mengamankan ayah dan anak pelaku pembunuhan terhadap keluarganya sendiri.
Peristiwa pembunuhan terjadi pada Minggu 23 Juli 2023 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat di Jalan Pekon Ampai, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur. Kapolres Bandar Lampung, Kombes Pol Ino Haryanto mengatakan, polisi mengamankan 2 pelaku pembunuh keluarga sendiri pasca kejadian. Kombes Pol Ino mengatakan polisi melakukan penyelidikan kasus tersebut. Pihaknya juga telah melakukan olah TKP dan menemukan segala barang bukti di lokasi kejadian. Ia mengatakan masyarakat telah dibangun bahwa ada kejadian bunuh diri. Pihaknya pun berusaha mendalami dan ditambah lagi hasil visum yang dikeluarkan oleh dokter. Kemudian 351 dan 3. Informasi sebelumnya di mana warga Pekon Ampai, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria pada Minggu 23 Juli. Sama istri? Ya, sama saya, sama anak. Adapun penemuan mayat pria diketahui warga di kediamannya di Teluk Betung Timur, Bandar Lampung dalam keadaan bersimbah darah. Pria yang ditemukan tewas bersimbah darah bernama Suhaibi, berusia 31 tahun, warga Pekon Ampai, Bandar Lampung. Namun belum diketahui secara pasti terkait penyebab kematian Suhaibi. Adinda warga setempat mengatakan dirinya tidak mengetahui pasti penyebab Suhaibi meninggal. Menurutnya, dirinya baru mengetahui korban meninggal setelah melihat warga yang ramai-ramai berkumpul di depan rumahnya. Adinda pun mengatakan bahwa tim Inafis Polresta Bandar Lampung telah datang ke lokasi. Ia mengatakan di sekitar kediaman juga telah terpasang garis polisi. Sementara itu, warga lain Dulaimi mengatakan belakangan korban memang kerap ribut sendiri minta diobati. Ia pun mengungkapkan bahwa korban sering marah-marah tanpa sebab. Lebih lanjut, Dulaimi mengatakan bahwa pekan ini di daerahnya sudah 2 kali kejadian penemuan mayat. Ia pun mengungkapkan bahwa sebelumnya warga juga menemukan mayat seorang pria dalam keadaan gantung diri. Dan kali ini, warga Pekon Ampai kembali digegerkan dengan penemuan pria yang meninggal dalam keadaan bersimbah darah. Satu dan 338 Rawati. Ya. Ancamannya 20 tahun penjara sampai dengan seumur hidup. Ya, saya kira cukup ya. Riwayat korban ini nanti akan kita jadikan satu keterangan-keterangan saja untuk tambahan pemeriksaan. Karena fokus pemeriksaan kita itu bukan dari riwayat hidup korban, tetapi peristiwa pidana yang terjadi pada saat itu, sehingga menyebabkan nyawa orang lain hilang. Ya. Apakah kedua tersangka ini melakukan itu bunuh diri atau bagaimana? Ya, awalnya mereka ini yang menyatakan itu adalah bunuh diri, anaknya sendiri yang bunuh diri dengan klaim yang dibangun karena ada depresi, gangguan jiwa dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya, tadi kan dikatakan ayah korban itu membawa pisau dan sudah disiapkan. Apakah memang direncanakan untuk bentuk antisipasi atau memang direncanakan untuk dibunuh? Ya, itu nanti pendalaman kami. Ya, yang jelas dia pada saat keluar kamar sudah menyiapkan pisau. Ya, maksudnya menyiapkan pisau itu untuk apa? Nantilah itu kami dalam. Ya, Ya baik, Tribuners, untuk mengetahui lebih lanjut seputar informasi dari tertangkapnya ayah dan anak pelaku pembunuhan keluarga sendiri, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung, yakni Bayu Saputra. Halo, selamat sore Bayu. Ya. Maaf, saudara Bayu. Ya, selamat sore rekan. Ya baik, Bayu, bisa diceritakan terkait dengan kronologi. Halo. Ya, baik, sepertinya terjadi gangguan tadi. Rekan Bayu, bisa dijelaskan terkait dengan kronologi penangkapan dari ayah dan anak sebagai pelaku pembunuhan keluarganya sendiri, Bayu.
Ya, benar bahwasannya Mapolres Bandar Lampung telah menangkap 2 orang yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan. 2 orang tersebut merupakan ayah dan kakak dari korban. Penangkapan tersebut setelah terjadinya pembunuhan tersebut yang dilakukan oleh korban. Nah, awal mula menurut Kapolres Bandar Lampung, Kombes Pol Ino Haryanto, warga Kampung Ampai atau Kupon Ampai ini digegerkan dengan adanya mayat yang berada di lokasi kejadian atau di Kupon Ampai. Namun polisi tidak begitu percaya karena pihak dari polisi melakukan olah TKP dan melakukan upaya konfirmasi dari pihak keluarga korban, kemudian dari ketua RT hingga tetangga hingga tim dari ini bahwasannya korban bukan bunuh diri, melainkan korban dibunuh oleh kedua orang tersebut, yakni ayah berinisial SR berumur 61 tahun, kemudian TR anak kandung dari SR yang merupakan kakak dari korban yang berumur 34 tahun ini merupakan tersangka dari pembunuhan warga di Pokon Ampai, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur. Begitu rekan. Oke, baik. Rekan Bayu, apakah sejauh ini sudah diketahui apa motif dari kedua tersangka ini melakukan aksi pembunuhannya kepada keluarganya sendiri? Iya, berdasarkan keterangan dari Kapolres Bandar Lampung, Bapak Kombes Pol Ino Haryanto, pihaknya saat ini masih terus melakukan penyelidikan dan modusnya korban ini terjadinya tindak pidana tersebut karena korban ini sering depresi dan sering melakukan marah-marah sendiri sehingga korban ini dilakukan pembunuhan oleh keduanya, begitu rekan. Belum diketahui secara pasti motif dari pembunuhannya, namun dugaan sementara dikarenakan memang korban ini sering marah-marah dan depresi yang akhirnya membuat kedua tersangka ini melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban. Bisa dikatakan seperti itu, Bayu? Iya, betul begitu rekan. Baik, Bayu, kan namun sebelumnya ini ternyata tadi berdasarkan keterangan pihak kepolisian bahwasannya awal mula ini dugaannya adalah kasus bunuh diri, namun berkembangnya kasus ini akhirnya menjadi pembunuhan. Nah, kalau boleh tahu, ini apakah berdasarkan melihat keterangan saksi dan sebagainya, atau seperti apa, Bayu, bisa dijelaskan perubahan kasus ini? Iya, setelah dilakukan olah TKP, kemudian setelah dilakukan dimintanya keterangan-keterangan dari para saksi-saksi dan terbukti bahwasannya kedua pelaku ini membunuh saudara kandungnya sendiri. Begitu rekan. Oke. Lalu untuk kedua tersangka setelah melakukan aksi tindak pidana pembunuhan itu, kedua tersangka ini dinyatakan kabur atau bagaimana, Bayu? Hingga akhirnya pada hari ini berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Iya, keduanya setelah dilakukan pemeriksaan dan dimintai keterangan-keterangan dari para saksi, keduanya ditangkap oleh pihak kepolisian secara langsung. Jadi tidak kabur keduanya dan berada di Pohon Ampai tersebut. Begitu rekan. Oke, baik. Terima kasih, Bayu, atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan laporan langsung dari reporter Tribun Lampung, Bayu Saputra, terkait dengan keterangan kepolisian mengenai kelanjutan dari kasus pembunuhan yang terjadi di Teluk Betung Timur. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan keterangan dari pihak kepolisian yang menangani kasus pembunuhan yang terjadi di Teluk Betung Timur ini. Hidup korban, tetapi peristiwa pidana yang terjadi pada saat itu, sehingga menyebabkan nyawa orang lain hilang. Ya. Apakah kedua tersangka ini melakukan itu bunuh diri atau gimana?
Ya, awalnya mereka ini yang menyatakan itu adalah bunuh diri, anaknya sendiri yang bunuh diri dengan tren yang dibangun karena ada depresi, gangguan jiwa dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya, tadi kan dikatakan ayah korban itu membawa pisau dan sudah disiapkan. Apakah memang direncanakan untuk bentuk antisipasi atau memang direncanakan untuk dibunuh? Ya, itu nanti pendalaman kami. Ya, yang jelas dia pada saat keluar kamar sudah menyiapkan pisau. Ya, maksudnya menyiapkan pisau itu untuk apa? Nantilah itu kami dalam. Ya, disaksikan sama ibunya, Pak. Sebetulnya ibunya juga melihat sebuah keadaan seperti itu kejadian dan ini juga keterangan-keterangan yang kami dapatkan dari pelaku. Ya, oke. Segala barang bukti yang ditemukan di TKP, kemudian mencatat semua saksi-saksi yang ada kaitannya dengan peristiwa tersebut. Jadi pertama, ini dibangun adalah kasus bunuh diri. Tentunya kami tidak langsung begitu percaya, ya, melihat dari satu bagian kemudian perkenaan di mana tusukan yang ada, ya, ini kami berusaha mendalami. Ditambah lagi hasil visum yang dikeluarkan oleh dokter, tentunya ini ada perbedaan informasi yang kami dapatkan. Berawal dari olah TKP dan informasi-informasi yang kami dapatkan ini, kemudian kami melakukan pengembangan, pemeriksaan lebih dalam lagi kepada saksi-saksi tersebut. Saksi yang kami periksa, yang pertama adalah ibu dari korban. Kemudian yang kedua, bapak dari korban. Dan yang ketiga, ini kakak dari korban, kakak laki-laki. Di samping itu juga, ketua RT, tetangga, kemudian sudah kami lakukan pemeriksaan dan dokter yang melakukan visum juga sudah kami lakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan terdapatlah informasi-informasi, tentunya ini informasi yang sangat-sangat berguna bagi kami. Dari satu orang kemudian ke orang lain kami kembangkan, kemudian kami mintakan, kami lakukan kecocokan ya, antara satu keterangan satu dengan keterangan yang lainnya. Kami simpulkan bahwasanya ini bukan kasus bunuh diri. Ya, dari pemeriksaan tersebut ini bukan kasus bunuh diri, tetapi kasus penganiayaan secara bersama-sama kemudian menghilangkan nyawa orang lain. Siapa pelakunya? Yang pertama dari hasil keterangan yang kami dapatkan, yang pertama adalah orang tua laki-laki berinisial SR 61 tahun. Dan yang kedua adalah kakak laki-laki yang sendiri. Kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung yakni Bayu Saputra. Halo, selamat sore Bayu. Ya. Maaf, saudara Bayu. Ya, selamat sore rekan. Ya, baik Bayu. Bisa diceritakan terkait dengan kronologi. Halo. Ya, baik. Sepertinya terjadi gangguan tadi. Rekan Bayu bisa dijelaskan terkait dengan kronologi penangkapan dari ayah dan anak sebagai pelaku pembunuhan keluarganya sendiri, Bayu. Ya, benar bahwasannya Mapolresta Bandar Lampung telah menangkap 2 orang yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan. 2 orang tersebut merupakan ayah dan kakak dari korban. Penangkapan tersebut setelah terjadinya pembunuhan tersebut yang dilakukan oleh korban. Nah, awal mula menurut Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Ino Haryanto, warga Kampung Ampai atau Kupon Ampai ini digegerkan dengan adanya mayat yang berada di lokasi kejadian atau di Kupon Ampai. Namun
Kalau sih tidak begitu percaya karena pihak dari kepolisian melakukan olah TKP dan melakukan supaya konfirmasi dari pihak keluarga korban, kemudian dari ketua RT hingga tetangga hingga tim dari ini bahwasannya korban bukan bunuh diri, melainkan korban dibunuh oleh kedua orang tersebut, yakni ayah berinisial SR berumur 61 tahun, kemudian TR anak kandung dari SR yang merupakan kakak dari korban yang berumur 34 tahun ini merupakan tersangka dari pembunuhan warga di Pokon Ampai, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur. Begitu rekan. Oke, baik. Rekan Bayu, apakah sejauh ini sudah diketahui apa motif dari kedua tersangka ini melakukan aksi pembunuhannya kepada keluarganya sendiri? Iya, berdasarkan keterangan dari Kapolresta Bandar Lampung, Bapak Pambes Pol Kino Haryanto, pihaknya saat ini masih terus melakukan penyelidikan dan modusnya korban ini terjadinya tindak pidana tersebut karena korban ini sering depresi dan sering melakukan marah-marah sendiri sehingga korban ini dilakukan pembunuhan oleh keduanya, begitu rekan. Belum diketahui secara pasti motif dari pembunuhannya, namun dugaan sementara dikarenakan memang korban ini sering marah-marah dan depresi yang akhirnya membuat kedua tersangka ini melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban. Bisa dikatakan seperti itu, Bayu? Iya, betul begitu rekan. Baik, Bayu, kan namun sebelumnya ini ternyata tadi berdasarkan keterangan pihak kepolisian bahwasannya awal mula ini dugaannya adalah kasus bunuh diri, namun berkembangnya kasus ini akhirnya menjadi pembunuhan. Nah, kalau boleh tahu, ini apakah berdasarkan melihat keterangan saksi dan sebagainya, atau seperti apa, Bayu, bisa dijelaskan perubahan kasus ini? Iya, setelah dilakukan olah TKP, kemudian setelah dilakukan dimintanya keterangan-keterangan dari para saksi-saksi dan terbukti bahwasannya kedua pelaku ini membunuh saudara kandungnya sendiri. Begitu rekan. Oke. Lalu untuk kedua tersangka setelah melakukan aksi tindak pidana pembunuhan itu, kedua tersangka ini dinyatakan kabur atau bagaimana, Bayu? Hingga akhirnya pada hari ini berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Iya, keduanya setelah dilakukan pemeriksaan dan dimintai keterangan-keterangan dari para saksi, keduanya ditangkap oleh pihak kepolisian secara langsung. Jadi tidak kabur keduanya dan berada di Pokon Ampai tersebut. Begitu rekan. Oke, baik. Terima kasih, Bayu, atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan laporan langsung dari reporter Tribun Lampung, Bayu Saputra, terkait dengan keterangan kepolisian mengenai kelanjutan dari kasus pembunuhan yang terjadi di Teluk Betung Timur. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan keterangan dari pihak kepolisian yang menangani kasus pembunuhan yang terjadi di Teluk Betung Timur ini. Hidup korban, tetapi peristiwa pidana yang terjadi pada saat itu, sehingga menyebabkan nyawa orang lain hilang. Ya. Apakah kedua tersangka ini melakukan itu bunuh diri atau bagaimana? Ya, awalnya mereka ini yang menyatakan itu adalah bunuh diri, anaknya sendiri yang bunuh diri dengan klaim yang dibangun karena ada depresi, gangguan jiwa dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya, tadi kan dikatakan ayah korban itu membawa pisau dan sudah disiapkan. Apakah memang direncanakan untuk bentuk antisipasi atau memang direncanakan untuk dibunuh? Ya, itu nanti pendalaman kami. Ya, yang jelas dia pada saat keluar kamar sudah menyiapkan pisau. Ya, maksudnya menyiapkan pisau itu untuk apa? Nantilah itu kami dalam. Ya, disaksikan sama ibunya, Pak? Sebetulnya ibunya juga melihat keadaan seperti itu kejadian dan ini juga keterangan-keterangan yang kami dapatkan dari pelaku. Ya. Oke. Asalkan Segala
barang bukti yang ditemukan di TKP, kemudian mencatat semua saksi-saksi yang ada kaitannya dengan peristiwa tersebut. Jadi pertama, ini dibangun adalah kasus bunuh diri. Tentunya kami tidak langsung begitu percaya, ya, melihat dari satu bagian kemudian perkenaan di mana tusukan yang ada, ya, ini kami berusaha mendalam. Ditambah lagi hasil visum yang dikeluarkan oleh dokter, tentunya ini ada perbedaan informasi yang kami dapatkan. Berawal dari olah TKP dan informasi-informasi yang kami dapatkan ini, kemudian kami melakukan pengembangan, pemeriksaan lebih dalam lagi kepada saksi-saksi tersebut. Saksi yang kami periksa, yang pertama adalah ibu dari korban. Kemudian yang kedua, bapak dari korban. Dan yang ketiga, ini kakak dari korban, kakak laki-laki. Di samping itu juga, ketua RT, tetangga, kemudian sudah kami lakukan pemeriksaan, dan dokter yang melakukan visum juga sudah kami lakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan, terdapatlah informasi-informasi, tentunya ini informasi yang sangat-sangat berguna bagi kami. Dari satu orang kemudian ke orang lain kami kembangkan, kemudian kami mintakan, kami lakukan kecocokan, ya, antara satu keterangan satu dengan keterangan yang lainnya. Kami simpulkan bahwasanya ini bukan kasus bunuh diri. Ya, dari pemeriksaan tersebut ini bukan kasus bunuh diri, tetapi kasus penganiayaan secara bersama-sama, kemudian menghilangkan nyawa orang lain. Siapa pelakunya? Yang pertama, dari hasil keterangan yang kami dapatkan, yang pertama adalah orang tua laki-laki, berinisial SR 61 tahun. Dan yang kedua adalah kakak laki-laki yang berinisial TR, usia 34 tahun. Ini adalah dua pelaku yang saat ini sudah kami tangkap. Dari penyelidikan kemudian kami tingkatkan ke penyidikan, tentunya melalui proses-proses yang sudah kami lakukan untuk memastikan bahwasanya orang-orang tersebut adalah para pelakunya. Apa peran dari mereka? Karena di lingkungan ini korban Suebi itu usia 30 tahun. Selama ini dapat informasi yang kami gali, ada kelainan jiwa, ya, depresi yang berlebihan, kadang dia normal, kadang dia aneh-aneh seperti itu. Ini informasi awal yang kami dapatkan. Tentunya tidak serta-merta kami percaya. Ya, kami akan meminta keterangan dari pengobatan, terapi dan lain sebagainya, ya, kepada siapapun itu. Ya, kita mintakan rekam jejak atau riwayat tentang kesehatannya. Ya. Nah, peran dari orang tuanya ini saya ceritakan kronologisnya secara singkat saja. Pada pagi hari itu, ya, korban ini marah-marah dengan memegang sebilah pisau. Ini awalnya pisau yang dipegang oleh korban. Melihat situasi seperti ini, kakak korban, ya, berusaha membujuk, menenangkan korban. Tetapi korban tidak bisa tenangkan, bahkan menyerang kakak laki-lakinya. Motifnya apa dia marah-marah, ini masih kami dalami, ya. Menyerang kakaknya. Nah, kemudian kakaknya tidak mampu membujuknya dan bahkan diserang. Kakak laki-laki ini keluar dari rumah. Melihat anak laki-lakinya dengan dua-duanya ini ribut, orang tua laki-lakinya berusaha untuk melerai. Tetapi sebelum melerai, ya, orang tua laki-lakinya ini mengambil sebilah pisau. Ini pisaunya, ya, sebilah pisau yang dibawa untuk melerai anaknya dan diselipkan di pinggang.
Kemudian orang tua laki-lakinya menghampiri korban, berusaha untuk membujuk, menenangkan, tetapi tidak digubris oleh korban. Bahkan orang tuanya diserang. Melihat situasi seperti ini, kakak laki-lakinya yang saat itu berada di luar menghindar, melihat orang tuanya diserang oleh adiknya, dia masuk ke dalam lagi, kemudian melakukan penyerangan balik kepada adiknya. Nah, disinilah peran masing-masing. Kakaknya melakukan atau memegang adiknya tersebut, ya, dengan tangannya. Kemudian orang tuanya berusaha untuk menenteramkan adik anaknya ini yang ribut, tetapi tidak mampu. Bahkan orang tuanya mau diserang dengan pisau, pisaunya jatuh, dan orang tuanya melakukan perlawanan. Yang awalnya korban ini akan ditusuk dadanya oleh orang tuanya, tetapi berhasil ditepis oleh anaknya atau korbannya ini. Kemudian karena situasi dia dipegang oleh kakaknya, orang tuanya, tetapi setelah kami lakukan penyelidikan yang mendalam, ternyata ini adalah kasus pembunuhan. Pengungkapan kasus beberapa hari lalu, tepatnya pada tanggal 23 Juli 2023 pukul 06.30 di Jalan Pekon Ampai, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. Awalnya kami mendapatkan laporan dari masyarakat telah terjadi peristiwa bunuh diri. Ya, itu dulu. Peristiwa bunuh diri di kediaman yang saya sebutkan tadi. Berawal dari informasi tersebut, kemudian personel kami, Inafis dan Kenapa kita sampai melakukan penganiayaan terhadap anak kita sendiri, Pak? Seperti apa, Pak? Iya, kenapa kita melakukan tega penganiayaan terhadap anak kita hingga meninggal dunia? Oh, karena anak ini sudah terlalu, Pak. Sudah mulai batas. Siap. Itu sering dipukul ya Pak ya? Saya sering dipukul pakai bata, ditendang. Sudah beberapa kali. Anak kita sakit udah berapa lama itu Pak? Udah 5 tahun, Pak. Udah 5 tahun Pak. Memang sering kayak gitu ya Pak Dia ya? itu nggak sakit, Pak. Pecandu. Dia itu nggak sakit. Narkoba kah, Pak? Cuma hanya dia kalau habis pakai jenis sabu, dia mulai Ngamuk. Kumat-kumatan artinya Pak ya. Sama istri kita sering ngamuk juga pelakuin Pak? Anak kita? Sama keluarga Sama ngamuk. istri? Pak. ya sama saya, sama anak, sama ibu saya. Udah itu keluar ke tetangga. Anak keberapa, Pak? Anak kedua dari ibunya. Nggak kerja, Pak? Nggak kerja. Selama 5 tahun ini cuma hanya saya dengan abangnya yang memberikan makan. Itu peristiwa di dalam rumah Pak waktu kita. Di peristiwa itu dalam rumah. Iya, siap. Oke ya, makasih ya. Sehat-sehat, Pak. Jajaran Polresta Bandar Lampung berhasil mengamankan ayah dan anak pelaku pembunuhan terhadap keluarganya sendiri. Peristiwa pembunuhan terjadi pada Minggu 23 Juli 2023 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat di Jalan Pekon Ampai, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur. Kapolres Bandar Lampung, Kombes Pol Ino Haryanto mengatakan, polisi mengamankan 2 pelaku pembunuh keluarga sendiri pasca kejadian. Kombes Pol Ino mengatakan polisi melakukan penyelidikan kasus tersebut. Pihaknya juga telah melakukan olah TKP dan menemukan segala barang bukti di lokasi kejadian. Ia mengatakan masyarakat telah dibangun bahwa ada kejadian bunuh diri. Pihaknya pun berusaha mendalami dan ditambah lagi hasil visum yang dikeluarkan oleh dokter. Kemudian 351 dan 3. Informasi sebelumnya di mana warga Pekon Ampai, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria pada Minggu 23 Juli. Sama istri? Ya, sama saya, sama anak.
Adapun penemuan mayat pria diketahui warga di kediamannya di Teluk Betung Timur, Bandar Lampung dalam keadaan bersimbah darah. Pria yang ditemukan tewas bersimbah darah bernama Suhaibi, berusia 31 tahun, warga Pekon Ampai, Bandar Lampung. Namun belum diketahui secara pasti terkait penyebab kematian Suhaibi. Adinda warga setempat mengatakan dirinya tidak mengetahui pasti penyebab Suhaibi meninggal. Menurutnya, dirinya baru mengetahui korban meninggal setelah melihat warga yang ramai-ramai berkumpul di depan rumahnya. Adinda pun mengatakan bahwa tim Inafis Polresta Bandar Lampung telah datang ke lokasi. Ia mengatakan di sekitar kediaman juga telah terpasang garis polisi. Sementara itu, warga lain Dulaimi mengatakan belakangan korban memang kerap ribut sendiri minta diobati. Ia pun mengungkapkan bahwa korban sering marah-marah tanpa sebab. Lebih lanjut, Dulaimi mengatakan bahwa pekan ini di daerahnya sudah 2 kali kejadian penemuan mayat. Ia pun mengungkapkan bahwa sebelumnya warga juga menemukan mayat seorang pria dalam keadaan gantung diri. Dan kali ini, warga Pekon Ampai kembali digegerkan dengan penemuan pria yang meninggal dalam keadaan bersimbah darah. Satu dan 338 KUHP, ya. Ancamannya 20 tahun penjara sampai dengan seumur hidup. Ya, saya kira cukup ya. Riwayat korban ini nanti akan kita jadikan satu keterangan-keterangan saja untuk tambahan pemeriksaan. Karena fokus pemeriksaan kita itu bukan dari riwayat hidup korban, tetapi peristiwa pidana yang terjadi pada saat itu, sehingga menyebabkan nyawa orang lain hilang. Ya. Apakah kedua tersangka ini melaporkan itu bunuh diri atau bagaimana? Ya, awalnya mereka ini yang menyatakan itu adalah bunuh diri, anaknya sendiri yang bunuh diri dengan tren yang dibangun karena ada depresi, gangguan jiwa dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya, tadi kan dikatakan ayah korban itu membawa pisau dan sudah disiapkan. Apakah memang direncanakan untuk bentuk antisipasi atau memang direncanakan untuk dibunuh? Ya, itu nanti pendalaman kami. Ya, yang jelas dia pada saat keluar kamar sudah menyiapkan pisau. Ya, maksudnya menyiapkan pisau itu untuk apa? Nantilah itu kami dalam. Ya, bisa. Ya baik, Tribuners, untuk mengetahui lebih lanjut seputar informasi dari tertangkapnya ayah dan anak pelaku pembunuhan keluarga sendiri, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung, yakni Bayu Saputra. Halo, selamat sore Bayu. Ya. Maaf, saudara Bayu. Ya, selamat sore rekan. Ya baik, Bayu, bisa diceritakan terkait dengan kronologi. Halo. Iya, baik, sepertinya terjadi gangguan tadi. Rekan Bayu, bisa dijelaskan terkait dengan kronologi penangkapan dari ayah dan anak sebagai pelaku pembunuhan keluarganya sendiri, Bayu. Ya, benar bahwasannya Polresta Bandar Lampung telah menangkap 2 orang yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan. 2 orang tersebut merupakan ayah dan kakak dari korban. Penangkapan tersebut setelah terjadinya pembunuhan tersebut yang dilakukan oleh korban. Nah, awal mula menurut Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Ino Haryanto, warga Kampung Ampai atau Pekon Ampai ini digegerkan dengan adanya mayat yang berada di lokasi kejadian atau di Pekon Ampai. Namun polisi tidak begitu percaya karena pihak dari polisi melakukan olah TKP dan melakukan upaya konfirmasi dari pihak keluarga korban, kemudian dari ketua RT hingga tetangga hingga tim dari ini bahwasannya korban bukan
korban bukan bunuh diri, melainkan korban dibunuh oleh kedua orang tersebut, yakni ayah berinisial SR berumur 61 tahun, kemudian TR anak kandung dari SR yang merupakan kakak dari korban yang berumur 34 tahun ini merupakan tersangka dari pembunuhan warga di Pokon Ampai, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur. Begitu rekan. Oke, baik. Rekan Bayu, apakah sejauh ini sudah diketahui apa motif dari kedua tersangka ini melakukan aksi pembunuhannya kepada keluarganya sendiri? Iya, berdasarkan keterangan dari Kapolres Bandar Lampung, Bapak Pambes Pol Kino Haryanto, pihaknya saat ini masih terus melakukan penyelidikan dan modusnya korban ini terjadinya tindak pidana tersebut karena korban ini sering depresi dan sering melakukan marah-marah sendiri sehingga korban ini dilakukan pembunuhan oleh keduanya, begitu rekan. Belum diketahui secara pasti motif dari pembunuhannya, namun dugaan sementara dikarenakan memang korban ini sering marah-marah dan depresi yang akhirnya membuat kedua tersangka ini melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban. Bisa dikatakan seperti itu, Bayu? Iya, betul begitu rekan. Baik, Bayu, kan namun sebelumnya ini ternyata tadi berdasarkan keterangan pihak kepolisian bahwasannya awal mula ini dugaannya adalah kasus bunuh diri, namun berkembangnya kasus ini akhirnya menjadi pembunuhan. Nah, kalau boleh tahu, ini apakah berdasarkan melihat keterangan saksi dan sebagainya, atau seperti apa, Bayu, bisa dijelaskan perubahan kasus ini? Iya, setelah dilakukan olah TKP, kemudian setelah dilakukan dimintanya keterangan-keterangan dari para saksi-saksi dan terbukti bahwasannya kedua pelaku ini membunuh saudara kandungnya sendiri. Begitu rekan. Oke. Lalu untuk kedua tersangka setelah melakukan aksi tindak pidana pembunuhan itu, kedua tersangka ini dinyatakan kabur atau bagaimana, Bayu? Sehingga akhirnya pada hari ini berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Iya, keduanya setelah dilakukan pemeriksaan dan dimintai keterangan-keterangan dari para saksi, keduanya ditangkap oleh pihak kepolisian secara langsung. Jadi tidak kabur keduanya dan berada di Pokon Ampai tersebut. Begitu rekan. Oke, baik. Terima kasih, Bayu, atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan laporan langsung dari reporter Tribun Lampung, Payus Saputra, terkait dengan keterangan kepolisian mengenai kelanjutan dari kasus pembunuhan yang terjadi di Teluk Betung Timur. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan keterangan dari pihak kepolisian yang menangani kasus pembunuhan yang terjadi di Teluk Betung Timur ini. Hidup korban, tetapi peristiwa pidana yang terjadi pada saat itu, sehingga menyebabkan nyawa orang lain hilang. Ya. Apakah kedua tersangka ini melakukan itu bunuh diri atau bagaimana? Ya, awalnya mereka ini yang menyatakan itu adalah bunuh diri, anaknya sendiri yang bunuh diri dengan tren yang dibangun karena ada depresi, gangguan jiwa dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya, tadi kan dikatakan ayah korban itu membawa pisau dan sudah disiapkan. Apakah memang direncanakan untuk bentuk antisipasi atau memang direncanakan untuk dibunuh? Ya, itu nanti pendalaman kami. Ya, yang jelas dia pada saat keluar kamar sudah menyiapkan pisau. Ya, maksudnya menyiapkan pisau itu untuk apa? Nantilah itu kami dalam. Ya, disaksikan sama ibunya, Pak? Peristiwanya ibunya juga melihat keadaan seperti itu kejadian dan ini juga keterangan-keterangan yang kami dapatkan dari pelaku. Ya, oke. Segala barang bukti yang ditemukan di TKP, kemudian mencatat semua saksi-saksi yang ada kaitannya dengan peristiwa tersebut. Yang pertama, ini dibangun adalah kasus bunuh diri. Tentunya kami tidak langsung begitu percaya ya, melihat dari satu bagian kemudian
perkenaan di mana tusukan yang ada, ya. Ini kami berusaha mendalam. Ditambah lagi hasil visum yang dikeluarkan oleh dokter. Tentunya ini ada perbedaan-perbedaan informasi yang kami dapatkan. Berawal dari olah TKP dan informasi-informasi yang kami dapatkan ini, kemudian kami melakukan pengembangan, pemeriksaan lebih dalam lagi kepada saksi-saksi tersebut. Saksi yang kami periksa, yang pertama adalah ibu dari korban. Kemudian yang kedua, bapak dari korban. Dan yang ketiga, ini kakak dari korban, kakak laki-laki. Di samping itu juga, ketua RT, tetangga, kemudian sudah kami lakukan pemeriksaan, dan dokter yang melakukan visum juga sudah kami lakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan, terdapatlah informasi-informasi, tentunya ini informasi yang sangat-sangat berguna bagi kami. Dari satu orang kemudian ke orang lain kami kembangkan, kemudian kami mintakan, kami lakukan kecocokan ya, antara satu keterangan satu dengan keterangan yang lainnya. Kami simpulkan bahwasanya ini bukan kasus bunuh diri. Ya, dari pemeriksaan tersebut ini bukan kasus bunuh diri, tetapi kasus penganiayaan secara bersama-sama, kemudian menghilangkan nyawa orang lain. Siapa pelakunya? Yang pertama, dari hasil keterangan yang kami dapatkan, yang pertama adalah orang tua laki-laki, berinisial SR 61 tahun. Dan yang kedua adalah kakak laki-laki yang berinisial TR, usia 34 tahun. Ini adalah dua pelaku yang saat ini sudah kami tangkap. Dari penyelidikan kemudian kami tingkatkan ke penyidikan, tentunya melalui proses-proses yang sudah kami lakukan untuk memastikan bahwasanya orang-orang tersebut adalah para pelakunya. Apa peran dari mereka? Karena di lingkungan ini korban Suebi itu usia 30 tahun. Selama ini dapat informasi yang kami gali, ada kelainan jiwa, ya, depresi yang berlebihan, kadang dia normal, kadang dia aneh-aneh seperti itu. Ini informasi awal yang kami dapatkan. Tentunya tidak serta-merta kami percaya. Ya, kami akan meminta keterangan dari pengobatan, terapi dan lain sebagainya ya kepada siapapun itu. Ya, kita mintakan rekam jejak atau riwayat tentang kesehatannya. Ya. Nah, peran dari orang tuanya ini saya ceritakan kronologisnya secara singkat saja. Pada pagi hari itu, ya, korban ini marah-marah dengan memegang sebilah pisau. Ini awalnya pisau yang dipegang oleh korban. Melihat situasi seperti ini, kakak korban ya, berusaha membujuk, menenangkan korban. Tetapi korban tidak bisa tenangkan, bahkan menyerang kakak laki-lakinya. Motifnya apa dia marah-marah, ini masih kami dalami. Ya. Menyerang kakaknya. Nah, kemudian kakaknya tidak mampu membujuknya dan bahkan diserang. Kakak laki-laki ini keluar dari rumah. Melihat anak laki-lakinya dengan dua-duanya ini ribut, orang tua laki-lakinya berusaha untuk melerai. Tetapi sebelum melerai, ya, orang tua laki-lakinya ini mengambil sebilah pisau. Ini pisaunya, ya, sebilah pisau yang dibawa untuk melerai anaknya dan diselipkan di pinggang. Kemudian orang tua laki-lakinya menghampiri korban, berusaha untuk membujuk, menenangkan, tetapi tidak digubris oleh korban. Bahkan orang tuanya diserang. Melihat situasi seperti ini, kakak laki-lakinya yang saat itu berada di luar menghindar, melihat orang tuanya diserang oleh adiknya, dia masuk ke dalam lagi, kemudian
melakukan penyerangan balik kepada adiknya. Nah, disinilah peran masing-masing. Kakaknya melakukan atau memegang adiknya tersebut ya dengan tangannya, kemudian orang tuanya berusaha untuk menenteramkan adik anaknya ini yang ribut, tetapi tidak mampu. Bahkan orang tuanya mau diserang dengan pisau, pisaunya jatuh, dan orang tuanya melakukan perlawanan. Yang awalnya korban ini akan ditusuk dadanya oleh orang tuanya, tetapi berhasil ditepis oleh anaknya atau korbannya ini. Kemudian karena situasi ia dipegang oleh kakaknya, orang tuanya, tetapi setelah kami lakukan penyelidikan yang mendalam, ternyata ini adalah kasus pembunuhan. Pengungkapan kasus beberapa hari lalu, tepatnya pada tanggal 23 Juli 2023 pukul 06.30 di Jalan Pekon Ampai, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. Awalnya kami mendapatkan laporan dari masyarakat telah terjadi peristiwa bunuh diri. Ya, itu dulu. Peristiwa bunuh diri di kediaman yang saya sebutkan tadi. Berawal dari informasi tersebut, kemudian personil kami, Hafiz dan Kenapa kita sampai melakukan penganiayaan terhadap anak kita sendiri, Pak? Seperti apa, Pak? Iya, kenapa kita melakukan tega penganiayaan gitu terhadap anak kita hingga meninggal dunia? Oh, karena anak ini sudah terlalu, Pak, sudah mulai batas. Siap. Itu sering dipukul ya Pak ya? Saya sering dipukul pakai bata, ditendang. Sudah beberapa kali. Anak kita sakit udah berapa lama itu Pak? Udah 5 tahun, Pak. 5 tahun Pak. Memang sering kayak gitu ya Pak Dia ya? itu nggak sakit, Pak. Pecandu. Dia itu nggak sakit. Narkoba kah, Pak? Cuma hanya dia kalau habis makai jenis sabu, dia mulai Ngamuk. Kumat-kumatan artinya Iya. Pak ya. Minta-minta. Sama istri kita sering ngamuk juga pelakuin Pak? Anak kita? Sama keluarga Sama ngamuk istri? Pak. ya sama saya, sama anak, sama ibu saya. Udah itu keluar ke tetangga. Anak keberapa, Pak? Anak kedua dari ibunya ini. Nggak kerja, Pak? Nggak kerja. Selama 5 tahun ini cuma hanya saya dengan abangnya yang memberikan makan. Itu peristiwa di dalam rumah Pak waktu kita. Di peristiwa itu dalam rumah. Iya, siap. Oke ya, makasih ya. Sehat-sehat, Pak. Jajaran Polresta Bandar Lampung berhasil mengamankan ayah dan anak pelaku pembunuhan terhadap keluarganya sendiri. Peristiwa pembunuhan terjadi pada Minggu 23 Juli 2023 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat di Jalan Pekon Ampai, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur. Kapolres Bandar Lampung, Kombes Pol Ino Haryanto mengatakan, polisi mengamankan 2 pelaku pembunuh keluarga sendiri pasca kejadian. Kombes Pol Ino mengatakan polisi melakukan penyelidikan kasus tersebut. Pihaknya juga telah melakukan olah TKP dan menemukan segala barang bukti di lokasi kejadian. Ia mengatakan masyarakat telah dibangun bahwa ada kejadian bunuh diri. Pihaknya pun berusaha mendalami dan ditambah lagi hasil visum yang dikeluarkan oleh dokter. Kemudian 351 dan 3. Informasi sebelumnya di mana warga Pekon Ampai, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria pada Minggu 23 Juli. Sama istri? Ya, sama saya, sama anak. Adapun penemuan mayat pria diketahui warga di kediamannya di Teluk Betung Timur, Bandar Lampung dalam keadaan bersimbah darah. Pria yang ditemukan tewas bersimbah darah bernama Suhaibi, berusia 31 tahun, warga Pekon Ampai, Bandar Lampung. Namun belum diketahui secara pasti terkait penyebab kematian Suhaibi.
Adinda warga setempat mengatakan dirinya tidak mengetahui pasti penyebab Suhaibi meninggal. Menurutnya, dirinya baru mengetahui korban meninggal setelah melihat warga yang ramai-ramai berkumpul di depan rumahnya. Adinda pun mengatakan bahwa tim Inafis